Selamat datang di kampus Pasca Sarjana ISI Yogyakarta. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami pada acara khusus hari ini, yaitu sampai sore nanti, yaitu seminar sejarah seni rupa. Disertai permohonan maaf jika kami dalam menyambut banyak hal yang kurang berkenan. Sejumlah hal akan saya sampaikan seperti berikut ini. Ide menyelenggarakan seminar ini bermula dari percakapan kami, para kurator Galeri Nasional Indonesia, terutama dipicu oleh sahabat kami, Mas Rizky Zailani. Kami menyapanya dengan Kiki. Karena itulah saudara sekalian, forum seminar sejarah seni rupa dengan tema utama memahami Indonesia melalui sejarah seni rupa dapat diselenggarakan ini atas kerjasama yang baik antara program Pasca Sarjana ISI Yogyakarta dengan Galeri Nasional Indonesia. Harapan saya tentu saja juga harapan kami, semoga kerjasama ini di masa depan terus berlanjut, mengingat betapa banyaknya problem-problem kesenian kita yang masih berjajaran di sana sini. Demikian pengantar saya. Terima kasih atas perhatian hadirin sekalian. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi menjelang siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dan kegiatan ini sebenarnya bagian dari rangkaian yang sudah diawali sejak beberapa tahun yang lalu, di mana kami juga melakukan kegiatan-kegiatan seminar ya. Beberapa kali kita membidik persoalan-persoalan estetika ya. Kemudian kali ini kita mencoba menggali atau juga membahas mengenai sejarah ya, dengan mengambil tema memahami Indonesia melalui sejarah seni rupa Indonesia. Tadi Pak Warno selaku Ketua Panitia sudah menyampaikan bahwa memang pembicaraan atau pembahasan sejarah ini nyaris belum mendapat perhatian serius ya, karena sementara di satu sisi fenomena atau perkembangan seni rupa itu kan berjalan terus dinamis gitu ya. Jadi diperlukan sebenarnya ada satu keseimbangan di mana praktek-praktek seni rupa dengan pengetahuan atau dengan kajian-kajiannya itu seimbang, sehingga kita bisa mendapatkan satu peristiwa, satu catatan penting yang tertulis, tidak hanya tersirat begitu ya. Dan ini akan sangat penting juga bagi kami Galeri Nasional Indonesia ketika harus misalnya melaksanakan juga tugas yang lain, yaitu adalah kaitannya dengan pemetaan misalnya ya, pemetaan seni rupa, kemudian juga ada pendokumentasian, arsip, itu juga bagian dari fungsi Galeri Nasional Indonesia. Nah ini akan penting begitu ya. Dan ini juga kami sedikit merasa kesulitan ketika kita misalnya mendisplay pameran permanen Galeri Nasional Indonesia, ketika kita melakukan pendekatan historis begitu, data yang lengkap itu hanya berhenti pada Gerakan Seni Rupa Baru Indonesia Pak Jim ya. Padahal itu kan di tahun 70-an 80. Nah setelah itu kan sebenarnya kita istilahnya dikumulasikan aja ya, masuk kepada era kontemporer gitu. Nah padahal 80 sampai sekarang juga mungkin ada peristiwa, ada fenomena, ada jejak-jejak baik itu praktek maupun pengetahuan yang harus tercatat dan menjadi sumber pengetahuan bagi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi. Pertama-tama kami mewakili Pasca Sarjana mengucapkan selamat datang kepada Kepala Galeri Nasional Pak Tubagus Andre, kemudian kepada Pak Rektor Profesor Dr. Agus Burhan dan Pak Jim Supangkat selaku pembicara pada pagi hari ini. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Suwarno selaku Ketua Panitia yang telah bekerja sama dengan baik dengan teman-teman Garnas sehingga terselenggaranya seminar pada pagi hari ini.
Kemudian juga terima kasih kepada Pak Oi Hong Jin ya, yang memberikan sumbangan buku yang tadi saya lihat sudah dibagikan. Dan terima kasih kepada tamu undangan, rekan-rekan panitia. Kami dari Pasar Sarjana merasa sangat bangga dan berbahagia sekali bahwa pada pagi hari ini kita dalam forum akademik ini akan berdiskusi dengan topik yang sangat penting, yaitu memahami Indonesia melalui sejarah seni rupa. Nah, bagi kami yang tidak punya latar belakang pendidikan seni rupa dan sangat minim pengetahuan dengan seni rupa, punya pemahaman bahwa seni rupa sendiri itu adalah sejarah sebetulnya. Sehingga kami sangat berharap sekali bahwa melalui seni rupa, melalui karya seni kita bisa melihat sejarah Indonesia yang sesungguhnya. Saya kira tidak banyak ingin saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, selamat diskusi. Dengan demikian seminar Seni Rupa Indonesia, memahami Indonesia melalui sejarah seni rupa pada pagi hari ini dengan resmi saya buka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya untuk menjadi moderator pada sesi pertama pagi hari ini. Sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu mengenai waktu dan proses diskusi pada pagi hari ini. Waktu yang kita miliki adalah 2 jam 1/4 jam, 2 jam 15 menit. Pada kesempatan pertama kita akan mendengarkan pemaparan dari Pak Jim Supangkat. Selanjutnya saya persilahkan Pak Jim untuk menyampaikan pemikiran yang sudah dituliskan dalam makalah berjudul Sejarah Seni Rupa Dunia dalam kurung baru. Silakan Pak Jim. Terima kasih Kurniawan. Para hadirin yang saya muliakan, Profesor Burhan, Profesor Johan, Profesor Dwi Marianto, Bapak Tubagus Tubagus Andre, maaf Tubagus Andre, para hadirin sekalian. Ya, saya mencoba mulai. Saya kira paper saya sudah didistribusikan dan saya mencoba bicara dalam setengah jam. Ada kemudian nanti kalau Pak Hirman belum datang harus saya panjang-panjangin, dipanjang-panjangin ya. Oh, udah OTW ke sini, ya, alhamdulillah. Oke, pertama perlu saya kemukakan bahwa sejarah seni rupa yang disebutkan sejarah seni rupa masih diperdebatkan sekarang apakah itu ilmu pengetahuan atau bukan. Tapi di lingkungan ilmu sejarah, sejarah seni rupa adalah sejarah yang paling rumit dan ruwet di antara semua ilmu sejarah. Kita tahu ilmu sejarah itu banyak, bukan hanya sejarah yang kita kenal, macam-macam sejarah. Di antara semua ilmu sejarah itu, sejarah seni rupa adalah sejarah yang paling rumit dan paling punya banyak pendekatan dibandingkan sejarah lain. Nah, kemudian saya mencoba melihat bahwa sejarah seni rupa itu ada beberapa pokok yang saya kemukakan di sini. Pada masa perkembangan seni rupa modern itu pangkal yang tidak menyenangkan buat kita ya. Di zaman modern, dalam perkembangan seni rupa modern muncul suatu pendapat seni rupa modern di dunia ini karena premis fundamentalnya adalah universalisme, menyebutkan bahwa seni rupa yang disebutkan seni rupa di dunia itu bersifat homogen. Bersifat homogen, jadi seni rupa di seluruh dunia itu sama. Dan kemudian mereka menyebutkan bahwa seni rupa di seluruh dunia itu bertumpu pada satu alur perkembangan yang disebutkan sejarah seni rupa. Nah, sejarah seni rupa itu ditunjuk mengapa menjadi bagian dari, menjadi dasar perkembangan seni rupa yang disebutkan seni rupa modern itu, karena sejarah seni rupa itu ilmu pengetahuan juga. Makanya diajari kan di universitas segala macam itu ilmu pengetahuan lah. Sekarang tidak ada yang
bisa menggoyahkan sejarah seni rupa itu masih ilmu pengetahuan lah, sebelum nanti kita goyang. Sejarah ilmu pengetahuan itu kalau dilihat lagi perkembangan ke belakangnya, baru diakui pada abad ke-19. Ya. Pada abad ke-19 sejarah seni rupa itu dianggap ilmu pengetahuan karena penelitiannya semakin empirik. Pada abad ke-19 itu muncul arkeologi, ya, muncul metode-metode penelitian masuk ke sejarah seni rupa sehingga terkesan menjadi ilmu atau ilmu pengetahuan. Nah, namun saya sebutkan kejanggalannya. Waktu abad ke-19 diakui sebagai sejarah seni rupa itu sendiri sudah mempunyai sejarah perkembangan. Sejarah perkembangan. Jadi bahwa munculnya sejarah seni rupa sendiri tidak pada abad ke-19 tetapi pada abad ke-16. Pada abad ke-16 saya ingatkan juga, pada abad ke-16 itu pertama kali yang disebutkan seni rupa mendapat pengakuan dan itulah akar kita. Semua nih, kita kan seni rupa juga. Sebelum abad ke-16, kegiatan melukis, mematung, dan arsitektur itu masih pertukangan. Nah cuma ringkasnya bahwa abad 16 itu masih belum bisa disebutkan sejarah seni rupa ya. Karena catatan Vasari itu baru mencatat sejarah seniman. Karena namanya baru ya disebutkan seniman, jadi dia mencatat biografinya satu persatu dan kemudian mengkaji karya-karyanya. Jadi sejarah seni rupa pada abad ke-16 ketika muncul masih merupakan sejarah seniman dalam rangka bagaimana mengembangkan tekniknya, teknik pertukangannya menjadi beyond pertukangan dan kemudian bisa disebutin karya seni. Jadi masih urusan lokal banget lah seni rupa pada abad ke-16 itu. Pada awal abad ke-20 mulailah sejarawan itu, ini tidak masuk akalnya, membicarakan, tidak lagi membicarakan sejarah ya. Sejarah seni rupa pada awal abad ke-20 itu membicarakan perkembangan aktual yang disebutkan perkembangan modern. Maka di masa-masa itu sejarawan seni rupa sudah bicara tentang contemporary art, menyebutkan contemporary art. Yang dibicarakan itu seni rupa modern dan modernism. Tiba-tiba membelok. Jadi di masa-masa itu ketika diskusi sejarah itu dikaji, mereka tuh bukan ngomongin sejarah, ngomongin tentang perkembangan mutakhir seni rupa. Jadi mestinya, ya kita mah belakangan baru kritisnya ya, zaman itu juga mungkin kita terpengaruh. Nah kemudian dalam paper saya menyebutkan sebuah gejala yang fenomenal. Ya. Jadi seni rupa modern itu bercita-cita membangun sebuah seni rupa dunia yang homogen perkembangannya, di mana batas-batas negara dan bangsa tidak ada. Itu cita-citanya modernis. Dan dalam perkembangan seni rupa kontemporer pada tahun awal 60-an, berkembang tahun 70-an, dimaki-maki sama contemporary art dan perkembangan homogen, universalisme dicerca habis. Nah cuma setelah kita melihat dalam perkembangan seni rupa kontemporer, yang disebutkan perkembangan homogen itu malah muncul. Yang disebutkan perkembangan yang tidak mengenal batas-batas negara dan bangsa itu malah muncul. Dan kemudian yang ditunjuk sebagai faktor mengapa seni rupa kontemporer menjadi homogen itu adalah globalisasi. Globalisasi kan memang mulai pada 98 ya. Ketika Perang Dingin berakhir, globalisasi baru mulai. Dan setelah globalisasi mulai kita melihat memang dunia menjadi lebih terhubungkan ya, menjadi lebih homogen. Dan kemudian faktor kedua itu revolusi komunikasi yang memunculkan sekarang jaringan internet itu. Nah kalau kita melihat dua hal ini adalah faktor eksternal dalam perkembangan seni rupa, bukan substansinya sendiri. Jadi faktor luar, seni rupa kan kontemporer kan punya kecenderungan untuk melihat faktor luar ya, jadi selalu faktor luar, faktor sosial, faktor masyarakat, faktor budaya. Kalau internal senimannya, seniman nggak penting, yang penting sosial, masyarakat, apresiasi, pelayan masyarakat. Di sana kurator itu diadministrasikan. Ya. Kalau dulu itu zaman-zaman otoritas itu kurator itu diulamakan, kalau sekarang itu diadministrasikan. Itu demi rakyat. Saya bilang kalian tuh taruh takut sama rakyat itu.
So what gitu. Itu kondisi-kondisi mereka ya, dalam perkembangan. Selalu ada faktor eksternal. Saya singkatnya adalah sejarah seni rupa buat dunia di Eropa Amerika itu adalah tradisional karena dia mulainya itu dari abad ke-16 ya. Abad ke-16. Nah, yang saya kemukakan mungkin nanti saya akan elaborate juga mungkin pada waktu Pak Burhan bahwa batasan kalau kita bicara tentang seni rupa yang muncul di kita ini sekarang itu betul-betul memang seni rupa dalam bingkai barat. Nanti kita diskus ya kenapa saya bertahan mengenai itu. Batasan dari seni rupa dalam bingkai barat ini kalau diambil batasannya adalah seni rupa dalam bingkai barat yang meluas ke seluruh dunia bersama dengan pikiran modern barat yang meluas dari dunia barat ke seluruh dunia. Maka sebetulnya sejarah seni rupa itu adalah bagian dari pemikiran modern. Saya kira itu bagian saya untuk nanti akan diteruskan oleh Pak Farid. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jim, ini saya dapat buntutnya tapi langsung nyambung tuh Pak Jim. Mas Agus, Pak Andre, Mas Rizky, dan juga teman-teman di ISI akan secara singkat saja, ya mudah-mudahan nanti masih ada waktu sedikit kita untuk diskusi dengan pertanyaan yang mendasar sekali gitu ya. Dan ini pertanyaan yang sering sekali diajukan oleh para sejarawan gitu ya. Kapan Indonesia dimulai? Ya. Itu titik berangkatnya kapan? 17 Agustus, 28 Oktober, 20 Mei 1908, 27 Desember 1949 ketika ada penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia atau kapan? Ya. Dan atau kalau mau pakai versi yang lebih klasik dari Muhammad Yamin, apakah benar 6.000 tahun ya, Sang Saka Merah Putih, atau seperti kisah Soekarno di dalam pidato lahirnya Pancasila yang mengatakan bahwa Indonesia ini bagaikan raksasa yang tidur lama dan bangkit dari tidurnya. Ya, tidurnya itu kira-kira setelah kejatuhan Majapahit. Ya. Tapi terlepas dari semua versi yang ada itu, ada satu kesepakatan dasar bahwa kita ini lahir ya, dari satu proses yang cukup kompleks gitu, dan Pak Jim saya kira menunjuk satu kata yang sangat sentral ya, soal modernitas. Ya. Orang Indonesia kalau kita baca semua literatur pada paruh pertama abad ke-20, persoalannya adalah itu, bagaimana membebaskan diri dan kemudian menjadi modern, tapi perbedaannya menjadi modern dengan cara kita sendiri. Ya. Jadi tidak mesti modern seperti Belanda. Nah, itu kemudian masuk perdebatan misalnya Sujoyono lawan Moi Indi. Ya. Kita nggak perlu mematut-matut diri agar menjadi beradab gitu ya. Kita beradab ya, anak ingusan ya digambar lah ingusan itu. Ngapain kita mempercantik gitu. Biasanya hampir cenderung bicara, kalau sudah bicara tentang tema seperti ini, seni lukis. Padahal seni grafis kita di awal abad 20 itu kaya sekali. Ya. Cuman belum banyak disentuh karena dia terbitnya tuh di koran-koran gitu. Ya, ini kerjaan sejarawan ya, kemudian mengangkat arsip ini, menghadirkannya dan kemudian menilai gitu ya. Sama seperti desain ruang space itu juga sangat menarik gitu ya. Kalau misalnya lihat dekorasi pertemuan-pertemuan politik pada masa awal itu menunjukkan perbedaan sangat besar dengan yang kolonial. Ya, dia tiru kolonial bagian bendera-bendera dan segala macam, tapi kemudian mengisinya dengan sesuatu yang baru. Dan ini ekspresi artistik yang saya kira teman-teman yang studi desain interior bisa mendapat banyak gitu ya, kalau melihat bagaimana caranya orang di masa itu menata ruang, menata panggung, mengubah gedung-gedung kolonial menjadi punya watak atau warna nuansa Indonesia. Ya, dan itu saya kira masih banyak yang bisa kita lakukan. Nah, kalau bicara tentang refleksi kenyataan, tentu urusannya itu dengan tema. Ya. Dan sejarah Indonesia tadi Pak Jim bolak-balik mengatakan gitu ya, terkait sekali dengan apa yang disebut modernitas. Ya, kalau saya bisa nambahkan ya modern dengan caranya sendiri, dan di sini agenda dekolonisasi masuk. Ya, mau jadi modern, pengen hidup bebas dari segala macam keterbatasan, ketergantungan, keterjajahan dan seterusnya, tapi nggak mau juga seperti yang menjajah itu.
Ya, artinya dengan kata lain mau cari jalannya sendiri gitu. Dan kalau kita lihat tuh tahun 1920-an, 30-an diskusinya itu melulu. Ya, bagaimana caranya? Itu polemik kebudayaan kan intinya itu. Bagaimana caranya kita bergerak maju? Semuanya pengen maju. Tapi apa pengertian maju ya? Dan seluruh diskusi ini yang saya kira menghidupi tema-tema di masa awal gitu. Dan saya kira tema-tema ini bisa dipelajari kait kelindannya dengan bentuk, gaya, pilihan media dan seterusnya gitu. Kalau di seni rupa gitu. Seni rupa ini juga punya peran membentuk kenyataan ya, pada berbagai tingkat gitu. Yang pertama, tingkat yang pertama ini, dan saya kira ini menonjol pada masa awal seni rupa modern pasca Moi Indi itu adalah statement tentang Indonesia. Indonesia ini mesti divisualisasi ya, mesti lebih konkret Indonesia ini gitu ya. Kalau kita lukisan ya, Sujoyono kan seluruh kritiknya kan terhadap itu. Kalau kita lihat Moi Indi kita nggak lihat apa-apa. Ya. Itu malah kalau beliau ini kalau menulis itu kan kadang-kadang tuh tajam menyayat ya. Dibilang itu apa perempuannya cantik, senyumnya bagus, itu pasti nggak pernah kurap, nggak pernah kudis itu. Pilek aja jarang katanya. Ya. Itu Sujoyono kita mengomentari Basuki Abdullah dan generasi itu. Sementara kalau buat dia harusnya keindahan itu dengan kebenaran, dengan kejujuran itu lekat. Ya. Kalau memang itu tadi anak ingusan ya gambar dia ingusan gitu ya, jangan dihapus ingusnya gitu ya. Terus kalau misalnya gambarkan realitas ya seperti adanya. Kejujuran itulah keindahan. Tentu kalau membaca sejarah melalui seni rupa dengan cara seperti tadi ya, kita menginterogasi karya-karya yang ada, menempatkan dalam lintasan waktu, kita lakukan secara selektif. Itu sudah pasti gitu ya. Dan kita menonjolkan sebagian, kita lupakan yang lain gitu, kita abaikan yang lain gitu ya. Dan tentu kalau bicara tentang ekspresi artistik di luar sana ada arsip yang sangat besar, nggak ada hubungannya dengan semua pembicaraan kita ini gitu ya. Orang melukis bunga untuk keperluannya sendiri, taruh di rumahnya sendiri gitu ya, banyak, dan saya kira itu mayoritasnya gitu ya. Dan itu nggak punya makna, kalau dikasih makna sejarah itu maksanya .com ya. Ini enggak gitu ya. Dan kita mesti akui juga gitu ya bahwa ada banyak sekali karya di luar sana yang punya makna mungkin di tingkat individual ya, tidak punya makna di tingkat kolektif ya. Tapi ya begitulah sejarah gitu. Dia mencatat memang hal-hal yang dianggap, nah ini kata kunci yang sangat penting, signifikan. Signifikan terhadap apa ya? Signifikan terhadap apapun yang kita mau buat. Dalam konteks ini kita signifikansinya keindonesiaan. Maka seluruh arsip yang terkait dengan upaya untuk mengindonesia ini adalah bagian darinya, yang lain ya bukan. Ya. Saya kira saya akhiri sampai di sini. Sejauh ini belum ada panggilan, jadi masih boleh lanjut dengan diskusi. Terima kasih. Kedua pembicara sudah menyampaikan pemikiran masing-masing tanpa bermaksud meringkasnya menjadi terlalu sederhana. Pak Jim menyampaikan wawasan dunia dan persoalan-persoalan yang sangat konseptual, sementara dengan sangat menurut saya ini bukannya kebetulan tapi benar-benar direncanakan, itu Pak Hilmar Farid memberikan pandangan bagaimana itu terjadi di Indonesia. Kita memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Saya akan membuka kesempatan untuk bertanya kepada. Terima kasih, saya Dwi Marianto. Saya mau tanya kepada Bung Jim. Nah begini Bung Jim, apakah secara substansi kita menarik sejarah itu dari Raden Saleh yang merupakan orang terjajah yang sangat faithful dengan penjajah, atau kita menarik dari Sujoyono yang kritis? Dua hal ini dipilih itu mempunyai konsekuensi yang sangat berbeda. Nah ini saya mohon penjelasan. Terima kasih. Terima kasih Mas Kurniawan, waktunya. Pak Jim, Pak Hilmar Farid yang saya hormati. Keberadaan sejarah seni rupa itu sendiri, jadi perkembangan artistiknya, terus biografi senimannya, habitus yang ada di dalamnya, dan juga bagaimana karya seni itu menjadi bagian dari nation building, karakter building gitu. Terima kasih. Nah ini memang diperlukan untuk yang seperti Anda katakan, ada kesepakatan di antara kita. Di antara ini yang diharapkan sesudah seminar ini. Tadi Burhan bicara soal itu, supaya kita ada orientasi.
Jadi bukan hanya sekedar perdebatan, oh ini visi Jim Supangkat, nanti visi Burhan, visi apa, itu nggak selesai-selesai dari zaman Sujoyono, semua ngomongnya gitu. Ngomongnya versi, nggak ada kesimpulan. Saya setuju pada Anda. Bahkan saya kira di pengajaran perguruan tinggi itu perlu ditetapkan, perlu dipertimbangkan. Jangan percaya langsung pada saya, mengkaji juga lah. Kemudian mengambil keputusan. Betul ya, kalau menemukan Indonesia nggak bisa berhenti di modernitas gitu. Mesti kita tarik ke belakang gitu. Pertanyaannya sejauh apa tarik ke belakangnya ini gitu. Dan kalau saya tadi mengatakan setuju dengan Pak Jim, modernitas ini titik tolaknya. Titik tolaknya. Bukan berarti kemudian tradisi dan yang pra-modern menjadi tidak penting. Harus masuk dia gitu. Cuman memasuknya dari mana gitu. Nah masuknya kalau menurut saya tetap titik tolaknya adalah modernitas. Kenapa? Ya, kita lihat ya, Indonesia ini satu proyek modern. Jadi yang menarik justru itu tadi gitu, kita memahami betul gitu. Ini merdeka menjadi modern dengan caranya sendiri itu di dalam seni visual itu ya. Itu seperti apa sih sebenarnya gitu ya. Dan referensi yang mereka cari ya, kadang-kadang untuk membicarakan kebimbangan atau membicarakan misalnya kekuasaan, yang muncul adalah ikonografi lama gitu ya, wayang dan segala macam gitu. Itu pasti ya dipakai gitu, dan dalam kebudayaan apapun saya kira, dan itu justru yang menarik gitu ya, bagaimana yang lama ini ditransform, bentuknya muncul di dalam ekspresi baru dan menggambarkan satu kenyataan yang baru ya. Dan ke depan kita tentu berharap Indonesia ini menjadi lebih berwarna lah, lebih bernuansa gitu, lebih ramai dengan kesenian, saya kira begitu. Sekalian mohon pamit, ternyata panggilannya udah datang ya. Kita punya waktu 20 menit, saya akan mengulang tata cara yang sama, yaitu 3 orang bertanya singkat dan jelas. Nah, pertanyaan saya kepada Pak Jim, kira-kira ada tidak keinginan kita bersama untuk memperkaya sebetulnya istilah sejarah seni rupa yang konon tadi disampaikan di kamus itu hanya seni lukis dan seni patung. Makasih. Terima kasih Pak Prapto. Silakan selanjutnya. Hal-hal yang ada di balik realitas. Apakah kemudian pendekatan etnografi visual ini bisa menjadi salah satu pendekatan yang dipakai dalam sejarah seni rupa? Terima kasih. Seni rupa, istilah seni rupa yang ditulis di dalam kamus seni lukis dan seni patung tidak bisa kita gunakan sebagai batasan. Biasa kan Pak, secara ilmu, secara wacana kita harus menyebutkan itu sebagai seni rupa dalam bingkai barat. Karena itu saya seni dan seni patung bukan batasan, tetapi di dalam perbandingan menunjukkan bahwa istilah ini mencoba menghormati asal muasalnya. Jadi memperluas tadi yang otomatis yang seperti saya katakan, memperluas itu kita menghargai tradisi kita itu dalam bingkai barat, tetapi seperti Pak Hilmar mengatakan modernitas itu bergantung dari kita. Jadi kita bisa memperluas itu gitu, atau ngikut-ngikutin dia gitu. Nah memperluas ini itu bukan tidak terjadi begitu aja. Pengertian seni itu mempunyai konsekuensi ya. Seni rupa itu seni rupa, seni musik, seni tari, ada seni janur, seni dan sebagainya. Dia akan memasuki di daerah ranah tradisi, artinya karya-karya etnik. Jadi di dalam dunia etnik etnik ya, itu ada ekspresi visual otomatis kan. Nah itu bagian kita. Jadi artinya di sini kita mempunyai kemungkinan yang cukup kaya ya. Ada 470 kelompok etnik kita itu mempunyai contoh-contoh visual yang banyak. Dan saya kira itu sangat mungkin otomatis. Jadi saya kira etnik itu kembali lagi saya kira bisa kaitan dengan memperluas istilah seni rupa kemungkinan secara bahasa ya. Tapi itu harus diikuti dengan sejarah dan sebagainya ya. Ya, terima kasih Pak Jim. Saudara-saudara, dengan demikian sesi pertama kita berakhir. Saya ingin mengingatkan 2 hal. Hal pertama adalah yang disampaikan oleh Pak Jim tadi hanya setengah dari makalahnya. Setengah yang berikutnya itu jauh lebih menantang, disimpan oleh Pak Jim. Demikian kita
nanti bertemu setelah makan siang jam 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya beruntung mendapatkan tugas di sesi kedua, karena saya menganggap justru siang ini saya mendapatkan keuntungan karena kita sudah disuplai asupan makanan yang cukup sehingga kita akan lebih bersemangat untuk diskusi dan mudah-mudahan terhindar dari rasa kantuk. Dan yang akan mempresentasikan berikutnya adalah Pak Agus Burhan. Mas Adi tadi sudah memperkenalkan siapa Pak Jim. Saya rasa juga sebenarnya Profesor M. Agus Burhan ini sudah dikenal dan harus dikenal mungkin di sini oleh Anda semua. Tidak berpanjang-panjang, waktu yang pertama saya sampaikan kepada Mas Agus, silakan. Ibu, Bapak sekalian, serta saudara-saudara yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu. Ibu, Bapak sekalian, pada sesi yang pertama tadi, saya menyimak dan menghubungkan sebenarnya dengan term of reference yang diberikan pada para pembicara termasuk saya, kemudian menghubungkan dengan tema besar pada seminar kita pada hari ini, yaitu bagaimana memahami Indonesia melalui sejarah seni rupa. Dan saya sejak awal juga sebelum Pak Jim Supangkat tadi menyampaikan presentasinya sudah menyampaikan dugaan saya bahwa karena permasalahan sejarah seni rupa itu begitu luas dan topik yang diberikan ini juga sangat luas, maka besar kemungkinan persoalan-persoalan yang akan kita sampaikan nanti itu tidak begitu setia pada tugas yang sebenarnya harus dibawakan masing-masing, terlebih-lebih saya mungkin. Kemudian Pak Hilmar Farid lebih banyak memberikan berbagai macam perspektif yang bisa dipakai dalam penelaahan sejarah itu sehingga kita bisa mendapatkan makna-makna yang banyak. Tentu hal ini menjadi berlawanan dengan pandangan para sejarawan sendiri bahwa sebenarnya sejarah itu sendiri adalah sebuah konstruksi. Nah, oleh karena itu, supaya konstruksi ini bisa mendapatkan suatu kepercayaan ataupun legitimasi yang kuat, tentu secara akademis perlu ada satu bangunan yang menopangnya. Dalam hal ini adalah metode. Bagian berikutnya, Ibu dan Bapak sekalian, saya kembali ingin masuk dari apa yang telah disampaikan oleh Pak Jim Supangkat tadi, bahwa tentu pada bidang seni rupa hampir semua sejarawan sudah mengetahui bahwa sejarah seni rupa itu metodologi historisnya sudah diakui dibangun pada abad ke-16 oleh Vasari. Dalam hal ini yang bisa kita lihat sesungguhnya Vasari tidak hanya sekedar bagaimana dia bisa mengungkapkan secara rinci tentang biografi para seniman-seniman pada masa Renaissance pada waktu itu, termasuk juga dengan konsep waktu yang dipakai oleh Vasari, tetapi yang harus betul-betul mendapatkan pemahaman adalah pada waktu itulah Vasari mulai memperkenalkan bagaimana keahlian tentang seni atau kinesthesis in art itu harus menjadi dasar
untuk penyusunan sebuah cerita sejarah. Pada masa prakolonial, pada masa kolonial Belanda, kita bisa melihat upaya-upaya untuk menuliskan risalah sejarah ini dari berbagai penulis yang itu secara terpisah-pisah muncul pada jurnal-jurnal ataupun pada tulisan-tulisan yang lain. Sebagaimana misalnya tulisan Herman VC ten Cate, yaitu Schilder Tekenaars in Nederlands, Oost en West India en hun betekenis for the land en volkekunde, ataupun tulisan Gerard Brom Java in Onskens. Ini merupakan satu laporan tentang bagaimana kehidupan dan perkembangan seni lukis ataupun seni rupa modern yang lain yang berkembang pada masa itu. Ada kesenjangan yang sangat besar bahwa penulisan-penulisan sejarah yang bisa menjadi rujukan sebagaimana yang banyak diinginkan oleh masyarakat luas ataupun dari kalangan akademisi dan para praktisi di seni rupa, itu masih sangat kurang. Dalam hal ini terutama sejarah-sejarah ataupun historiografi yang memang mempunyai pertanggungjawaban akademik, baik itu dari segi metode yang dipakai maupun berbagai macam pendekatan yang digunakan. Oleh karena itu, kita sampai sekarang masih tertawan oleh berbagai macam informasi yang sifatnya hanya sebagai informasi sejarah-sejarah yang sifatnya deskriptif dan linier. Ini yang sejarawan Kuntowijoyo pernah mensinyalir bahwa kelangkaan pada sejarawan di Indonesia, dan saya kemudian tambahkan sejarawan seni rupa di Indonesia, ini memang betul-betul terjadi, bukan hanya di bidang sejarah seni rupa. Itu malah lebih mengkhawatirkan lagi. Untuk bidang sejarah umum saja, ya, itu juga tidak banyak kemudian para sarjana sejarah yang akhirnya menjadi pemeluk teguh untuk meneruskan bidang ilmu itu dalam profesinya. Kebanyakan para sarjana sejarah lebih bersikap pragmatis untuk menjadikan bidang ilmunya itu menekuni bidang-bidang lain, entah itu sebagai politisi, entah itu sebagai birokrat, ya, sebagaimana Pak Hilman Faris tadi, sebagaimana yang saya alami juga, baik itu di bidang sejarah umum yang mempunyai berbagai macam tema, terlebih-lebih di bidang sejarah seni rupa. Dalam hal inilah kemudian nanti kita akan bisa mengelaborasi permasalahan ini dengan berbagai macam permasalahan yang entah disampaikan oleh Mas Jim Supangkat ataupun oleh Pak Hilman Farid tadi. Kita bisa melihat dengan berbagai macam pendekatan, misalnya untuk memberikan satu batasan wilayah sebagaimana yang ditanyakan oleh Pak Juli Pambudi tadi. Mengapa sejarah seni rupa Indonesia tidak menyertakan sumber-sumber sejarah dari tradisi, misalnya seperti itu. Kita tentu saja untuk suatu representasi museum dalam satu implementasinya misalnya memerlukan satu pertanggungjawaban yang harus bisa dikawal dengan baik oleh sejarawan yang ada di situ. Dan dalam hal ini pendekatan-pendekatan itu mulai harus berbicara. Misalnya untuk menentukan satu wilayah pencapaian yang ada dalam representasi di museum
ini yang dimaksud adalah wilayah kebudayaan atau wilayah politik misalnya. Kalau kita mengatakan ini adalah Indonesia, tentu saja ini merujuk pada geopolitik Indonesia. Tetapi kalau kita mengatakan bahwa ini adalah representasi dari manusia-manusia yang ada di wilayah kebudayaan Nusantara, itu mungkin bisa sampai ke Madagaskar, bisa sampai ke Filipina, bisa sampai ke Malaysia dan sebagainya. Nah, dalam hal inilah konsep-konsep dan pendekatan-pendekatan itu kemudian harus bertemu dengan metode yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan oleh sejarawan dalam menghadirkan ataupun dalam mengungkapkan keberadaan karya-karya itu. Tentu dengan berbagai macam pergulatan pendekatan yang saya sampaikan tadi, fungsi ini tidak pernah pudar, tidak pernah hilang. Bahwa kita atau umat manusia selalu merasa perlu untuk meneruskan berbagai macam tradisinya, berbagai macam pencapaiannya dari generasi ke generasi. Dan dalam hal inilah dunia akademik sangat membutuhkan masalah ini. Dan ini menjadi permasalahan yang besar untuk dunia seni rupa Indonesia. Sebagaimana yang sudah sampai pada deal tadi, deal birokrasi antara Pak Hilman Faris dengan Pak Andre. Direktorat Sejarah nanti akan bisa membiayai. Mas Jim Supangkat juga tertarik. Saya juga tertarik deh. Ya. Tertarik banget itu proyek. Jadi ya, saya itu sebenarnya tidak pernah berpikir itu proyek atau tidak. Yang penting substansinya. Tetapi proyek itu juga diperlukan gitu. Nah, gitu. Sejak tadi saya kok belum melucu sama sekali. Saya berusaha melucu. Ada kurangnya, saya mohon maaf. Saya cukupkan sekian terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Pak Agus. Kita langsung saja nih, Pak Jim meneruskan beberapa butir yang tadi belum sempat disampaikan. Silakan Pak. Para hadirin yang saya muliakan, saya mulai saja langsung. Konteksnya itu adalah menanggapi kondisi yang saya sebutkan apresiasi sejarah di kita. Apresiasi masyarakat kita secara umum buruk sekali mengenai sejarah itu. Buruk. Nah, dalam artian sejarah seni rupa itu seniman di lingkungan kita itu bisa berkelahi urusan sejarah. Bisa bunuh-bunuhan urusan sejarah. Benar, soal kuasa. Jadi siapa yang berkuasa atau lembaga yang berkuasa, dia menuliskan sejarah, dicari dulu musuh-musuhnya gitu. Musuhnya dibunuh-bunuhin itu dengan dikeluarkan sejarah. Sebaliknya akan muncul. Dan orang bisa berkelahi urusan namanya itu masuk di dalam sejarah atau tidak. Kita tidak bisa membayangkan sebetulnya apa itu bayangan mereka masuk sejarah itu. Nah, ini seniman-seniman tua ini, seniman-seniman masa lalu itu pernah meminta saya ngomong, ini gimana Pak Jim? Kita sudah habis-habisan nih segala macam itu masuk sejarah. Kita sudah masuk sejarah. Sekarang sejarahnya hilang. Putus asa banget. Yang bilang hilang itu siapa? Itu mereka percaya betul, ini rasanya hidup itu sia-sia. Jadi saya kira itu sebuah contoh bagaimana apresiasi sejarah. Dan ketika Kunto Wijaya bicara tentang historiografi, dalam artian diskusi semacam gini untuk menunjukkan bahwa sejarah itu selalu mempunyai versi. Nah, pada 200 tahun sebelum Masehi di zaman-zaman Romawi, muncullah kemudian bukan cuma membicarakan mempunyai barang koleksi. Jadi koleksi itu sudah mulai masa-masa itu ya. Mengkoleksi barang-barang bagus untuk hiasan rumah. Karena di zaman-zaman itu kan untuk membuat interior bagus harus ada hiasannya. Dan kemudian ada kebiasaan yang lain ketika menang perang. Menang perang itu banyak barang-barang bagusnya itu dirampas kemudian dibagi di antara penguasa. Bahkan ketika kita sudah berkembang ke seni rupa kontemporer ya. Roland Barthes yang bicara tentang ikonoklastik sangat progresif dalam teori postmodern. Dia bicara tentang itu.
Kalau kita mau mempraktekkan teori dia, mulainya harus dari mengkaji aspek visual dalam bahasa rupa. Harus dari situ, mau nggak mau gitu. Dan kalau kita bicara metode untuk membaca bahasa rupa itu pada Vasari aja sudah maju. Ini sebuah contoh aja bagaimana sebetulnya sejarah seni rupa itu bisa mempunyai peran lebih besar daripada cuma ngurusi seni rupa. Saya ingatkan sekali lagi, untuk masyarakat barat di dunia sana, seni rupa begitu pentingnya, udah deket ke agama, jadi nggak usah dikaitkan sama apa-apa, semua sudah sadar bahwa itu penting. Udah jadi kacau pembicaraannya. Baik, terima kasih. Pak Jim tadi sudah menutup gagasan yang sudah dimulai sejak tadi pagi, dan saya rasa memang selebihnya dari kedua pembicaraan ini kita harus langsung mengarungi di dalam bentuk dialog. Kita masih punya waktu kurang lebih 35 menit. Silahkan kalau ada yang mengajukan pertanyaan atau pendapat. Terima kasih. Sebenarnya saya nggak mau nanya ketika disebut her story tadi. Jadi saya bisa nggak ini. Jadi saya melihatnya sejarah itu nggak bisa linear. Jadi ketika dia linear, kronologis dan dicatat secara linear juga, itu udah nggak mungkin gitu. Sepertinya emang udah nggak mungkin dicatat dengan cara seperti itu. Terus sejarah bukan tentang cuman masa lalu. Mungkin tahunnya masa lalu, datanya historis, tapi ya masa kini juga gitu. Dan yang terakhir mungkin sejarah jadinya mungkin setidaknya bagi saya bukan soal ada gunanya atau tidak, tapi ya udah inherent di seluruh badan misalnya saya meneliti atau menulis itu udah sedemikian ada, itu tertulis kembali. Jadi ya mungkin sampai situ dulu, makasih. Ya, terima kasih. Silakan Mas yang di depan. Nama saya Guntur Songgolangit. Saya mencatat apa yang disampaikan Pak Jim mengenai harus dari mana sejarah dimulai. Menurut pendapat saya, sejarah kapan harus dimulai seperti halnya di sini memahami tentang Indonesia. Kalau memulai tentang sejarah Indonesia, ya kapan Indonesia itu lahir. Bicara masalah Indonesia, ya sekapan lahirnya Indonesia, jangan sampai terlalu maju. Kapan Nusantara ada, kapan sejarah Asia ada, itu terlalu jauh. Kemudian, jadi kalau kapan bangsa Indonesia dulu, mbah-mbahnya Indonesia itu berpikir modern, wah sudah zaman dahulu, kalau udah modern, Mbah. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sudah, tadi pertanyaan sudah dijawab langsung. Silakan Mas Fendri. Ya, selamat siang. Nama saya Fen juga. Nah, sekarang pertanyaan saya, dari ilmuwan, sejarawan, dan teoretikus di Indonesia, apakah ada upaya untuk membangun platform ini bersama, selain ini dari inisiatif pribadi, seperti museum itu, sampai sejauh mana pemerintah sudah memikirkan mengenai ini? Karena galeri satu museum itu bukan hanya menampilkan karya atau mengolah satu koleksi, tapi itu pusat ilmu pengetahuan juga pada akhirnya. Sekitar itu aja pertanyaan saya, mudah-mudahan ini agak jelas. Saya tertarik pada persoalan kagunan dalam bahasa Jawa, dalam kejawen gitu, yang kemudian oleh Ronggo Varsito tadi ditentang karena dianggap membawa pengertian seni rupa dunia barat. Nah, ini apakah kemudian yang kemudian pada zaman berikutnya sehingga Sujoyono akhirnya merumuskan kredo seni jiwa ketok. Kalau kemudian menurut Ronggo Varsito ini adalah melampaui dari yang dianggap artefak atau kemampuan membuat. Mungkin Pak Burhan atau Pak Jim bisa memberikan penjelasan. Terima kasih. Saya ingin kembali mengelaborasi tentang sejarah yang kreatif. Saya sudah menuliskan di paper ini, betapapun historiografi yang ada di Indonesia sekarang ini masih sangat minim atau kurang dibandingkan dengan perkembangan seni rupa modern ataupun seni rupa kontemporer yang pesat itu.
tetapi sering juga ada apa itu? Ada perasaan. Kalau perasaan itu tentu belum tentu bisa dipertanggungjawabkan. Ide modern yang disampaikan oleh Pak Jim Supangkat tadi, jangan-jangan itu juga ide modern dari kaum patriarki. Bagaimana kalau ide modern yang muncul, yang diperjuangkan oleh Emiria Sunasa itu kalau dilihat dari perspektif feminisme misalnya, ataupun simulasi yang lain, tentu menjadi aktual dan seksi saya kira untuk mengangkat gerakan seni rupa baru misalnya dalam perspektif sejarah sosial seni yang baru, sebagaimana yang diperjuangkan oleh T.J. Clark, meneruskan perspektif sejarah sosial Arnold Hauser. Karena apa? Karena yang diperjuangkan oleh T.J. Clark selain pendekatan dengan sejarah sosial seni, T.J. Clark lebih menekankan bagaimana perspektif ekonomi dan kekuasaan beserta dengan evidensi-evidensi. Kalau sudah sampai evidensi-evidensi ini sebenarnya kembali ke Vasari lagi. Dengan evidensi-evidensi yang lebih rumit, itu bisa untuk mengungkapkan fenomena gerakan seni rupa baru. Bagaimana para maverick artis pada masanya, itu kemudian berkembang menjadi integrated professional artist. Jadi dalam hal inilah Ibu, Bapak, serta saudara-saudara sekalian, saya ingin kembali dari berbagai macam pertanyaan ini, saya ingin kembali pada apa yang saya sampaikan tadi, bahwa untuk bisa memberikan makna pada satu hasil karya ataupun fenomena visual dalam dunia seni rupa Indonesia menjadi historiografi, tentu ya saya sebagai pemeluk sejarah itu tetap membutuhkan sejarah ini sebagai satu bangunan pengetahuan. Oleh karena itu, kecenderungan New Art History yang tetap juga mengingatkan evidensi-evidensi itu, saya dalam hal ini tetap mempunyai komitmen pada apa yang dibangun oleh Vasari terlebih dahulu lewat Kinesis and Art itu. Percuma kita memakai berbagai macam pendekatan kalau kita tidak menguasai keahlian seni itu. Nah, yang perlu kita tekankan bagaimana New Art History pada akhir abad 20 dan pada abad 21 ini itu menjadi satu pendekatan-pendekatan baru yang di dalamnya ada berbagai macam teori-teori sosial kritis yang juga dipakai dalam pengkajian yang lain untuk bisa membangun historiografi dengan baik. Dengan demikian itu sekaligus menjawab semua pertanyaan yang telah disampaikan tadi. Terima kasih. Baik Pak Jim, terutama pertanyaannya Andre yang terakhir itu yang berkaitan dengan kagunan itu yang mungkin dekat dengan ya Kinesis ya. Masalahnya di situ, saya kira, tapi ini bagian yang masih harus kita perdebatkan ya. Artinya bahwa di dalam sejarah seni rupa, sudah dari awal saya menyebutkan, ada kepercayaan yang sangat khusus terhadap hal-hal yang visual. Berkaitan dengan suatu yang mereka sebutkan objectivity. Nah, intinya adalah sebetulnya menurut saya adalah bahwa ada perbedaan kepercayaan terhadap hal yang visual. Tentunya diperlukan museum, pengkajian karya-karya ulang dan sebagainya. Dan saya kira itu yang saya kemukakan bahwa kita perlu melemparkan platform dulu gitu. Dari sana kemudian baru kita bisa meneruskan kajian kalau kepercayaan ini sudah jadi. Nah, karena itu kajian tentang persagi banyak ya di masa-masa itu. Yang muncul di sana itu kajian hanya seni lukis loh. Bahkan seni patung aja kurang dibahas. Lukisan sampai saya kira sampai 60-an 70-an lah, 70-an sesudah seni rupa baru muncul.
Patung itu aja jarang diomongin tuh. Jadi banyak mengenai lukis. Nah saya kira dokumen-dokumen ini kan bicara lukis. Ini yang harus kita mediasi, bukan kemudian membuat penelitian baru. Bagaimana dia merekam perkembangan dunia, dan kemudian saya kira perkembangan dunia modern di Indonesia termasuk pembentukan negara dan bangsa. Nah di situ kaitan seni rupa ini kan ada di tengahnya, nggak sulit tuh dari Raden Saleh sampai Persagi kita bisa melihat banget jelas. Dan kemudian bagaimana perkembangan, ada satu perkembangan yang lebih republikian, ada satu yang lebih perkembangan melihat dunia, melihat perkembangan dunia. Dua hal yang tidak salah tetapi bentrok tuh di Indonesia. Nah friksi semacam ini kita bisa mempunyai bayangan tentang Indonesia tanpa dengan harus membuat penelitian ulang. Nah penelitian yang sekarang saya kira walaupun terdistorsi, saya percaya bahwa itu dibuat dengan baik ya, termasuk peneliti asing ya. Seperti Astrid Wright dan sebagainya. Kan masalahnya angle, Henry. Ya, apa yang mereka teliti secara baik, secara detail melihat hal yang visual secara baik. Saya kira itu tanggapan saya. Terima kasih. Baik, saudara-saudara, ibu-ibu sekalian, bapak ibu sekalian, kita sebenarnya sudah melampaui waktu, kita sudah melewati 15 menit. Tapi hari ini, pertemuan hari ini mudah-mudahan akan mendorong semakin kuat minat kita untuk mengembangkan terus dari yang disebut Pak Agus dalam 3 fungsi penting sejarah seni rupa, bukan hanya membangun kesadaran tentang asal-usul. Yang paling banyak dikenal mungkin tentang fungsi pragmatis ya, fungsi bagaimana dia berkaitan dengan kekuasaan, legitimasi dan otoritas. Tapi yang hari ini kita banyak diskusikan adalah bagaimana sejarah berfungsi secara didaktis gitu, instrumen penyebaran pengetahuan. Kita berikan tepuk tangan kepada kedua pembicara, Pak Agus, dan untuk kita semua. Terima kasih atas kehadirannya dan kesabarannya sampai akhir acara. Saya kembalikan pada panitia.